Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami'i man ittabu'adinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawajid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah li sihhati ajsadina wa qulubina li syamradina zahiran wa batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa li manafi'ina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Allah. Qul, katakanlah engkau ya akmalar rusul, wahai paling mulianya, paling sempurnanya utusan, niyabatan sebagai ganti anna dari aku Allah. Lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafaru yang kafir itu mereka, bika kepadamu ya Muhammad, wa bi kitabika dan terhadap kitabmu, ikhbaran lahum sebagai warta lahum bagi mereka, amma tentang sesuatu saya jeri yang akan berlaku ma'alaihim atas mereka, satu labuna akan dikalahkan kalian, biqahrillah dengan keperkasaan Allah, wa ghadabihi dan murka Allah, fi yaumil jaza pada hari adanya pembalasan, wa tusyaruna dan dikumpulkan kalian semua baina yadillah di hadapan Allah Ta'ala, wa tuhasabuna dan diperiksa kalian indahu subhanahu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amma jara alaihim, amma tentang sesuatu jara yang berlaku ma alaihim atas mereka, fi nasyatil ula di kehidupan dunia, wa ba'da dzalika dan setelah itu tusakun akan digiring kalian ila jahannam terhadap neraka jahannam, al-bu'di itu jauh, wal khudlan dan terhina, madrudin tercampakkan, muhanin dihinakan, wa bi'sal mihad dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Perintah dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya agar disampaikan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar itu, bahwa mereka akan dikalahkan. Jadi ya, segagah apapun mereka yang mengingkari Al-Quran, mengingkari Kanjeng Rasul,
itu pada akhirnya tetap akan ditundukkan, dikalahkan. Oleh siapa? Oleh ketentuan Allah Ta'ala di hari adanya pembalasan. Dikalahkan oleh kemahaperkasaan Allah, dikalahkan oleh murka Allah Ta'ala. Nah, mengimani adanya siksaan di hari akhirat itu sangat penting bagi diri kita, agar kita itu tidak membiarkan diri di dalam pengingkaran dan kekufuran. Jadi betapa sangat pentingnya adanya keimanan terhadap adanya surga di akhirat, terhadap adanya neraka di akhirat. Itu sangat penting agar hidup ini kita jadikan sebagai persiapan untuk kelak berhadap-hadapan dengan pemeriksaan Allah Ta'ala di hari keabadian. Nah, posisi Nabi yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada orang-orang yang kafir itu, posisinya itu adalah posisi kehadiran Allah, niyabatan anna, jadi, sebagai ganti dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok Allah Ta'ala tidak berbicara langsung kepada seluruh umat manusia? Nah, agar menjadi komunikatif, Allah menciptakan seorang rasul dari kalangan manusia juga, yang jadinya kan komunikatif. Kalau malaikat yang diutus untuk menyampaikan kepada manusia dan malaikat itu tidak sejenis manusia, maka tidak akan komunikatif, bisa tidak nyambung. Tapi karena rasul itu dari kalangan manusia, maka akan menjadi terang, menjadi gamblang apa yang sesungguhnya diperintahkan kepada manusia itu. Jadi ini yang disebut dengan rasulun min anfusikum. Rasul dari kalangan kalian wahai manusia. Biar menjadi jelas. Menjadi jelas. Karena berasal dari kalangan kita juga. Makan dan minum seperti kita. Tidur menikah juga sama seperti kita. Bedanya adalah Kanjeng Rasul itu dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi utusan bagi segenap umat manusia. Jadi karena itu ya, adanya kegagahan apapun ketika dibarengi dengan pengingkaran, pada akhirnya hanya akan menjadi hina dan nista. Kegagahan apapun ya. Jadi walaupun orang tidak ada duanya di masanya, tapi orang itu ingkar, tetap akan dihinakan kegagahan orang itu. Dihinakan. Di dunia ya, di akhirat lebih-lebih. Jadi betapa sangat urgennya keimanan itu untuk menciptakan diri kita memiliki kesiapan berhadap-hadapan dengan pemeriksaan Allah Ta'ala di hari pembalasan. Jadi nyata. Jangan kita seperti orang-orang yang ingkar, yang mengatakan bahwa ajaran Al-Quran, bahwa cerita tentang hari kiamat dan lain semacamnya itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu katanya. Jadi mereka itu tidak memiliki keimanan sama sekali. Nah, itu akan membahayakan bagi mereka. Katakanlah misalnya ya, kita berhadapan-hadapan dengan ateis yang tidak yakin sama sekali bahwa ada kehidupan setelah kematian. Tidak yakin sama sekali. Kita bisa mengatakan, andaikan apa yang aku yakini, yang kita yakini, yang kami yakini itu tidak ada, maka kami tidak rugi hanya karena sudah yakin dan beriman. Tapi kalau ada, kalian yang nggak percaya, itu bahkan rontok. Jadi kita itu sudah mengambil manfaat dari adanya keimanan, yaitu dengan cara kita menjadi orang baik-baik dengan adanya keimanan itu. Dengan adanya keimanan itu, kita bisa mempersiapkan diri bagi datangnya hari pembalasan. Jadi karena itu keimanan itu perlu dipupuk, terus dipupuk sampai akhirnya keimanan itu naik satu tingkat menjadi keyakinan.
keyakinan lebih kuat lagi dibandingkan dengan keimanan. Pertama-tama Islam, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua iman. Yang ketiga iqon alias keyakinan. Dan keyakinan itu puncaknya adalah hakul yakin. Ketika orang itu penglihatan batinnya sudah tidak bisa dibantah dan dipatahkan lagi. Bahwa apa yang disaksikan itu benar adanya. Hakul yakin. Wa tuhsyaruna, dan kalian wahai orang-orang yang ingkar, orang yang kufur, akan dikumpulkan besok. Dikumpulkan. Jadi jangan membayangkan bahwa tulang belulang yang sudah hancur itu tidak bisa dibangkitkan. Jangan. Wong di dalam kehidupan ini sudah dipraktekkan kok. Nabi Isa ketika dianugerahi mukjizat oleh Allah Ta'ala membangkitkan orang mati. Berapa tahun orang mati itu di kuburan? 4.000 tahun. 4.000 tahun. Jadi lewat tangan Nabi Isa kekuasaan Allah Ta'ala diejawantahkan dengan cara menghidupkan orang mati. Terus lewat Syekh Abdul Qadir Jailani, orang mati itu juga dibangkitkan oleh beliau. Yaitu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani berjumpa dengan dua orang yang sedang berdebat tentang kemuliaan Nabi masing-masing. Kata umatnya Nabi Isa lebih mulia. Kata umatnya Rasulullah, Nabi Muhammad lebih mulia. Di saat itu kemudian datang Syekh Abdul Qadir Jailani. Debat tentang apa ini? Ini tentang kemuliaan Nabi kami. Menurut saudara ini, Nabi Isa lebih mulia. Menurut saya, Nabi Muhammad lebih mulia. Syekh Abdul Qadir bertanya kepada umatnya Nabi Isa itu, kau mengambil kesimpulan dari mana Nabi Isa itu lebih mulia? Karena Nabi Isa bisa membangkitkan, bisa menghidupkan orang mati. Oh, kalau cuman itu, saya yang bukan Nabi bisa membangkitkan orang mati. Tapi Anda harus berjanji dulu. Berjanji apa? Kalau saya membangkitkan orang mati, kamu mau masuk Islam? Iya, setuju? Setuju. Ayo kita ke pekuburan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai di kuburan itu, semua isi kuburan itu diketahui oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, penghuninya satu persatu. Bahkan orang yang di dalam kubur itu sedang menerima karunia atau disiksa, tahu Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, di waktu itu Syekh Abdul Qadir memilih orang yang mati yang profesinya ketika masih hidup sebagai penyanyi. Nah ini, dulunya ini penyanyi. Saya bangkitkan, saya hidupkan, dan nanti saya suruh nyanyi. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir bilang, ya man yuhyil idhama wa yaramim. Wahai Tuhan yang sanggup menghidupkan orang mati yang tulang belulangnya sudah hancur, tolong hidupkan mayat ini, jenazah dalam kubur ini. Seketika terbuka kuburannya, bangkit orang ini hidup dan menyanyi langsung. Menyanyi langsung. Nah, saya bukan Nabi, kata Syekh Abdul Qadir, saya bisa membangkitkan orang mati itu. Dan ternyata betul-betul bisa. Akhirnya si kawan umatnya Nabi Isa ini masuk Islam. Ada seorang wali lagi yang sangat spektakuler bernama Syekh Rusbihan Bakli. Beliau ini tidak hanya sanggup menghidupkan orang mati, tapi juga sekaligus mematikan orang hidup. Mematikan orang hidup. Jadi aku, kata Syekh Rusbihan Bakli, walaupun aku ini jembel, bukan Nabi, aku bisa juga menghidupkan orang mati dengan izin Allah Ta'ala. Dan bisa. Nah, itu kan merupakan bukti ya. Kalau di hadapan orang suci, di hadapan Allah Ta'ala, orang mati itu bisa dibangkitkan, apalagi kelak memang hari kebangkitan kok itu. Hari kebangkitan, hari orang-orang dibangunkan dari kubur setelah tidur panjang bernama kematian. Dibangkitkan. Bisa? Ya bisa banget. Allah Ta'ala apa yang tidak bisa kok itu. Bagi Allah Ta'ala segala sesuatu yang mungkin itu sangat bisa. Sangat bisa.
Wa tuhasabuna indahu, kalian akan diperiksa. No, berhadapan dengan hari pemeriksaan itu setiap orang ketar-ketir. Ketar-ketir. Khawatir apa? Khawatir nilai amal keburukannya lebih berat dibandingkan kebaikannya. Khawatir kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu tidak ada orang yang berbelit-belit. Tidak ada orang yang berbicara tidak jujur. Di saat itu cerita kita masing-masing disuruh dibaca di dalam catatan amal kita. Iqra kitabak. Ayo baca kitabmu. Kitab apa? Kitab catatan amal. Oh, kitab catatan amal. Kalau di waktu itu orang menerima catatan amal dengan tangan kanan, beruntung dia. Tapi kalau menerima catatan amal dengan tangan kiri, apalagi dari punggung, alias itu akan menjadi sengsara, menjadi tersiksa, menjadi terhina, gitu loh. Di saat itu penyesalan nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Mending sekarang kalau kita mau menyesal, astagfirullah, astagfirullah, begitu lalai melaksanakan sholat, astagfirullah, astagfirullah, begitu kemana-mana pikiran ketika sholat dan lain semacamnya. Jadi mending sekarang kalau mau menyesal, sebab di hari itu penyesalan hanya akan memperteguh adanya ketersiksaan. Amma jara alaihim fi nasy'atil ula wa ba'da dzalika, setelah diperiksa itu orang-orang yang ingkar tusakuna digiring. Digiring ke mana? Digiring ke tempat penyiksaan bernama Jahannam. Wih, ngeri itu, ngeri. Nah, Jahannam itu artinya apa? Al-bu'dih, yaitu jauh dari rahmatnya Allah Ta'ala. Jauh. Walaupun pada akhirnya tetap akan dijangkau. Wal khudlan, Jahannam itu adalah kehinaan. Kehinaan. Jadi buat apa banyak orang-orang yang di dunia terhormat di tengah kehidupan sosial, di sana bisa dihinakan. Betapa banyak orang yang tidak memiliki reputasi apapun di dunia, di sana bisa dimuliakan sesuai dengan kebaikan amalnya. Jadi karena itu kita tidak terutama mencari nama di hadapan makhluk-makhluk, terutama kita itu menitipkan nama dengan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Hidup di dunia ini kan cuman hidup di panggung yang penuh dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Jangan terpukau dengan tepuk tangan makhluk, sorak-sorai makhluk. Carilah posisi yang aman minimal. Syukur-syukur posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Matrudin, tercampakkan, muhanin, dihinakan, wa bi'sal mihad. Duh, kalau sudah seperti itu, itulah seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk kediaman, tempat tinggal. Itu paling buruknya tempat tinggal itu. Kalau tempat tinggalnya seperti itu, kan mending tidak punya tempat tinggal. Nah, itu. Oh, tempat tinggalnya Jahannam. Mamahadu fiha, mamahadu yang telah melapangkan itu mereka orang-orang kafir fiha, di dalam itu Jahannam, bima, dengan sesuatu iktarafat yang telah berbuat kepada ma nufusuhum, apa nafsu-nafsu mereka, minal istikbar, dari adanya kecongkakan, alal anbiya, atas para nabi, wal israr, dan menetapi alamahum alaihi minal kufri, alamat sesuatu adapun mereka alaihi atas tuma minal kufri, dari kekufuran, wal dhalalati, dan kesesatan. Ba'da zuhuri ayatil iman, setelah jelasnya ayat-ayat keimanan, wa alamatil huda, dan tanda-tanda itu petunjuk. Jadi ya sebenarnya kalau begitu, adanya tempat di neraka Jahannam itu karena dikapling sendiri oleh manusia. Jadi ketika di dunia itu mengkapling, aku kapling di situ di pojok-pojok sana. Kaplingnya dengan cara apa? Dengan amal-amal yang tidak becus itu. Kapling. Kalau tidak ngapling duluan, nggak punya tempat di situ. Jadi ini khawatir
kehabisan tiket. Jadi ngapling dulu. Jadi orang-orang yang ingkar itu sama saja dengan ngapling tempat di jahanam itu. Jadi khawatir kehabisan karcis. Kapling dengan amal-amal yang buruk, amal-amal yang jahat, kapling. Makanya ya, ada seorang wali yang ketika Gus Dur kuliah di Baghdad, itu seringkali diziarahi oleh Gus Dur. Wali ini bernama Syekh Bahlul Al-Kufi. Nah, Syekh Bahlul Al-Kufi itu pernah suatu hari sangat mengagetkan. Aku baru datang dari neraka. Masuk ke dalamnya? Iya, dari dalamnya. Coba aku diperiksa. Apa ada selai bulu kuduku yang terbakar? Coba diperiksa. Enggak ada ya? Enggak ada. Loh kok bisa enggak terbakar? Wah, aku enggak ngapling tempat di situ kok. Enggak ngapling tempat di situ. Ya aku cuma lewat, malah apinya takut sama aku. Nerakanya itu bilang, cepet pindah, nanti apiku mati loh. Cepet pindah. Jadi lah ya, kalau orang-orang itu yang ngapling surga masuk ke neraka, yang takut nerakanya. Makanya dalam hadis itu disebutkan, ketika orang-orang melintasi titian di atas neraka, orang-orang beriman itu, nerakanya itu berteriak, woi cepet, woi nanti apiku mati. Jadi karena itu orang-orang yang ngapling surga dengan amal-amal yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sikap rendah hati dan lain semacamnya, enggak akan pernah takut neraka. Ketimbang takut neraka, mending takut pemilik neraka, gitu loh. Oh, neraka itu tidak berbahaya kok kalau tidak dapat izin dari Allah Ta'ala. Enggak membakar itu kalau tidak dapat izin. Contohnya Nabi Ibrahim ya. Apinya yang dikobarkan oleh Raja Namrud itu enggak dapat izin untuk membakar Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim menemukan adanya padang bunga di tengah kobaran api itu. Mendapatkan adanya kenikmatan luar biasa di tengah kobaran api itu. Kenapa? Allah tidak memberikan izin kepada api itu untuk membakar. Sehingga api itu kehilangan kemampuan untuk membakar. Malah sebaliknya, bardan wa salaman. Api itu menyodorkan kesejukan dan keselamatan. Jadi nggak usah khawatir kita. Kalau kita tidak ngapling neraka, tergantung terserah hidup ini prasmanan kok. Mau ngapling surga, mau ngapling neraka, monggo. I'mal ma syi'ta, kerjakan apapun yang kau kehendaki, yang kau inginkan. Kerjakan saja. Tapi hati-hati, fa innaka majziyun bi, engkau akan dibalas. Itu aja. Lakukan apa saja boleh. Mau bersalto setiap hari juga boleh. Jadi mereka yang kufur itu mengedepankan adanya kesombongan kepada para nabi. Jadi kesombongan kepada para nabi. Misalnya ya, kalau untuk konteks sekarang gitu ya. Nabi itu dihadapi dengan adanya keilmuan yang tanpa keimanan. Sehingga Nabi itu dipersepsikan sebagai orang yang penuh dengan nafsu, dipersepsikan sebagai orang yang bodoh. Dipersepsikan seperti itu. Nah, kenapa? Karena ilmu yang mereka pakai itu ilmu yang tanpa keimanan. Sehingga kemudian hadis-hadis Nabi itu dikritik habis-habisan. Padahal semestinya kalau kita menggunakan keimanan di hadapan hadis-hadis Nabi, kita takzim semestinya. Kenapa? Nabi itu paling berjasa kepada diri kita. Dan kelak di akhirat, Nabi satu-satunya orang yang bisa meredakan huru-hara kiamat. Dan bisa menolong banyak orang dengan syafaatnya itu loh. Terus orang-orang yang kufur itu adalah apa juga? Mereka itu menetapi. Artinya mereka itu langganan dosa-dosa itu loh. Jadi sudah kadung langganan dan langganannya besar-besar. Nah, kalau orang sudah langganan dosa-dosa, mau diputus dari dosa-dosa itu abot, berat banget. Kenapa? Sudah kadung langganan, kadung menikmati. Jadi karena itu kita hati-hati dengan dosa-dosa yang kadung kita ulang-ulang. Hati-hati itu. Lama-lama jadi pelanggan setia. Nah, kalau jadi pelanggan setia, sama saja dengan ngapling neraka itu. Sama saja.
Jadi kita harus melakukan amputasi, putus, kemudian nafsu-nafsu keparat itu putus, diamputasi gitu loh. Ketika diamputasi, maka kita akan memiliki peluang lebih besar untuk melakukan kebaikan. Minal kufri wa dhalala, mereka setia tekun di dalam kekufuran dan di dalam kesesatan. Dan anehnya kekufuran dan kesesatan itu dilakukan oleh mereka setelah turunnya ayat-ayat tentang keimanan dan petunjuk. Jadi ternyata apa? Turunnya ayat-ayat keimanan dan petunjuk itu ternyata merupakan ujian bagi manusia. Apakah itu akan diimani atau diingkari? Jadi karena itu ketika belum turun ayat-ayat Quran, orang-orang tidak diketahui orang baik apa orang buruk, nggak diketahui. Tapi ketika muncul adanya perintah-perintah, larangan-larangan, baru ketahuan, oh ini yang patuh, ini yang ingkar. Jadi adanya Quran, adanya Nabi itu untuk memastikan siapa yang setia dan siapa yang ingkar, kan gitu. Ketika belum ada Nabi, belum ketahuan. Abu Bakar Siddiq itu ketahuan sebagai sahabat yang paling setia kepada Nabi karena datangnya Nabi. Ketika Nabi belum datang, ya belum ketahuan kan gitu. Qad kana lakum ayyuhadhdallun. Saya kira ini saja, tidak panjang-panjang, tapi semoga bermanfaat dan barokah untuk diri kita. Moga-moga sisa umur kita menjadi lebih bernilai di hadapan Allah, lebih mulia di hadapan Allah, dan berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat, panjang umur dalam kepatuhan kepada hadiratnya. Moga-moga dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Moga-moga dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negeri kita Indonesia ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim